Alhamdulillah alladzi khalaqal arda firasya was samaa'a binaa wa syamsa sirajan wal qamara munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arfa'ul bariyati qadra. Syahadatan man qala laha wa rahimahu min al-khati'ati maghfura. Alladzi taqallaba min as-solihati wa asalahu sawatahu wa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin yuhibbul fuqara wal masakin wa rahimal yatima wa adqala wa saghira. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa ta'aqaba bil awqat wa sa'atu laylahu wa nahara. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah yang Maha Adil dengan cara menghindari kezaliman dan berusaha berbuat adil. Walaupun itu bukan perkara yang mudah, sesungguhnya demikian itu merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang disebut dengan Al-Qawi. Secara bahasa berarti kekuatan atau kedahsyatan. Sifat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat. Kekuatan yang dimilikinya itu tidak tertandingi oleh kekuatan apapun dan tanpa bantuan atau pertolongan dari siapapun. Hal itu ditegaskan dalam firman-Nya surat Al-Hajj ayat 74. Ma qadarallahu haqqa qadrihi innahu laqawiyyun aziz. Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah benar-benar yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Menurut Ibnu Jarir, Al-Qawi bermakna zat yang tak terkalahkan dan tak tergantahkan. Segala perintahnya dipatuhi. Siksanya amat berat terhadap siapapun yang mengingkarinya ayat-ayatnya. Ibnu Jarir. Segala kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tak satu pun makhluk manapun menyamai kekuatannya. Kita wajib meyakininya dengan mengakui sebenar-benarnya bahwa tiada daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mengakui bahwa kita ini adalah makhluk dhaif atau lemah, tanpa kekuatan darinya tak akan mampu berbuat apa-apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyakkanlah membaca la haula wala quwwata illa billah, karena sesungguhnya bacaan ini adalah obat bagi 99 penyakit, yang mana penyakit paling ringan adalah kebimbangan,
riwayat Al-Uqaili melalui Imam Jabir radhiyallahu anhu. Penyakit paling ringan maksudnya adalah penyakit ini mudah terjangkit dalam jiwa manusia dan sangat membahayakan terhadap dirinya, karena setan selalu memanfaatkan kelemahan ini untuk membolak-balikkan hati manusia agar menjadi lupa. Di antaranya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berzikir la haula wala quwata illa billah, kita memohon kepadanya supaya Allah melindungi kita dari gangguan setan yang menyebabkan kita lupa. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Ibrahim alaihissalam bersabda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Engkau akan berjumpa dengan Allah pada malam ini. Umatmu adalah akhir umat yang terlalu dhaif. Maka berdoalah untuk umatmu, suruhlah umatmu menanam tanaman surga dengan la haula wala quwata illa billah." Oleh sebab itu, jadikanlah Allah yang Maha Kuat sebagai sumber kekuatan hidup, sehingga kita kuat dalam berakidah, dalam bidang perekonomian, intelektual, dan kuat dalam persatuan agama Islam sendiri, menghendaki umatnya tumbuh menjadi kokoh yang kuat dan kokoh secara fisik dan mental, finansial maupun spiritual. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabbu ila Allah minal mu'minina dha'if." Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disenangi Allah dari mukmin yang lemah. Ketika Allah sudah memberikan kekuatan kepada kita, maka sebaik-baik kekuatan adalah apabila dipergunakan untuk kemaslahatan umat. Inilah kekuatan yang menyelamatkan. Sebaliknya, seburuk-buruk kekuatan jika dipergunakan untuk melakukan kebatilan, itulah kekuasaan yang menjerumuskan manusia ke dalam kehidupan yang mencelakakan di dunia maupun di akhirat. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Begitu banyak kekuatan yang diberikan, namun justru membuat manusia semakin ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, ketika seseorang diberi kekuatan berupa harta, ia semakin banyak tingkah dan selalu membuat ulah di mana. Ketika diberi kekuatan ilmu, bukannya semakin arif dengan ucapan dan perilakunya, tetapi malah bersikap angkuh, sombong, dan suka meremehkan orang lain. Ilmunya hanya dipergunakan untuk membodohi orang lain demi tujuan-tujuan tertentu. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ketika diberikan kekuatan berupa kedudukan dan kekuasaan, malah dijadikan sebagai alat untuk memperkaya diri, berbuat sewenang-wenang, dan menuruti nafsu serakahnya. Kekuatan politik yang mestinya menjadi power, tapi bagi kokohnya sebuah negara, justru membuat semua jadi berantakan. Kekuasaan yang dimiliki tidak dipergunakan sebagai pengerah kemajuan,
tetapi menjadi penghancur ketentuan persatuan dan kesatuan. Dari hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Karenanya dalam pandangan Islam kriteria kuat itu adalah keseimbangan. Tidak sekadar kuat secara fisik, tetapi juga harus kuat secara spiritual. Kekuatan fisik yang cenderung digerakkan oleh nafsu harus diimbangi dengan kekuatan rohani yang selalu berzikir. Kekuatan ilmu yang kerap kali membutakan hati sehingga menjadi sombong harus diimbangi dengan hidayah. Kekuasaan yang selalu mengarah kepada keserakahan dan kesewenang-wenangan harus diimbangi dengan sifat amanah. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Kita juga berkewajiban menjaga setiap kekuatan yang anugerahkan oleh Allah. Kekuatan jasmani harus dijaga melalui pola makan sehat, gemar berolahraga, istirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi, menjaga kebersihan dan tidak menggunakan obat-obat terlarang, menjaga kekuasaan mental spiritual melalui cara hidup yang islami. Di antaranya istiqomah menjalankan sholat wajib tepat waktu, memperbanyak sholat sunnah, rajin berpuasa dan membaca Al-Quran serta mengkajinya, senantiasa berzikir kepadanya, bertawakal dan tidak berputus asa terhadap rahmatnya, mengoptimalkan segala kemampuan yang ada, serta membangun kehidupan yang lebih baik dan mapan dengan cara berpikir sistematis dan selalu bertindak sesuai dengan perencanaan. Tidak bosan untuk selalu belajar dari segala atau keberhasilan orang lain, kreatif, inovatif, bekerja keras dan disiplin. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita memperkuat jalinan kekeluargaan dan persaudaraan sesama muslim dengan cara bersilaturahim, memberi manfaat kepada sesama dan turut serta memajukan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, apapun kekuatan pemberian Allah tidak hanya membuat diri kita semakin kuat, tetapi juga menjadikan hidup ini bertambah baik. Inilah sebenarnya pengerah pentahan dari sifat al-wali yang dianugerahkan kepada kita, yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuat sebagai sumber kekuatan hidup, kemudian menggunakan dan mengembangkannya untuk hal-hal yang positif. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.